Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kita bisa belajar banyak hal. Bertemu lagi kita di video ketiga, teman-teman, di segmen perpajakan. Nah, kali ini kita akan membahas pemeriksaan, penetapan, dan ketetapan pajak. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, di langkah pertama ini kita akan membahas apa sih pengertian dan tujuan dari pemeriksaan pajak itu. Nah, pemeriksaan itu teman-teman mempunyai definisi terkait dengan bagaimana menghimpun, mengolah, dan data keterangan dari bukti terkait berarti ini bukti perpajakan secara objektif maupun profesional. Nah, di standar pemeriksaan ini teman-teman bisa mengacu ke Permen PMK 03 tahun 2007. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini adalah yang pertama untuk menguji kepatuhan dari wajib pajak baik yang orang pribadi maupun badan, serta untuk memenuhi tujuan lainnya dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, pada dasarnya teman-teman, pemeriksaan ini dilakukan untuk menguji kepatuhan dari wajib pajak, baik yang orang pribadi maupun badan. Nah, apa sih tujuan dari pemeriksaan? Kalau misalnya tujuannya adalah untuk menguji kepatuhan. Nah, dalam hal pengujian kepatuhan ini teman-teman, batasannya adalah dari satu atau beberapa atau dari seluruh jenis pajak, misalnya PPh, PPN, PPNBM, dan lain-lainnya. Nah, di satu atau beberapa masa pajak, artinya baik dia bagian tahun ataupun yang sebelumnya, tahun-tahun lalu maupun tahun-tahun berjalan. Jadi ini kalau masalah terkait waktu ini bebas teman-teman, bisa juga dengan masa waktu, misalnya periode pajak fiskalnya 2022. Nah, bisa juga misalnya yang ternyata yang diperiksa itu 3 tahun sebelumnya. Nah, begitu teman-teman. Ini atau WP sendiri yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, bisa kalau ada kelebihan, WP mengajukan itu otomatis akan diperiksa, akan dilakukan pemeriksaan, teman-teman. Nah, apa sih yang diperiksa ketika dalam hal pengajuan kepatuhan ini? Nah, yang pertama adalah SPT yang lebih bayar, kemudian ada juga SPT yang rugi atau yang tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tapi melampaui jangka waktu dalam misalnya surat teguran. Nah, bisa juga karena adanya merger, konsolidasi usaha, ekspansi, atau misalnya dilikuidasi ataupun pembubaran. Dan juga dalam hal pemeriksaan kepatuhan ini mengacu kepada risk-based selection atau kriteria dari seleksi. Nah, berapa lama sih kalau misalnya dilakukan pemeriksaan itu? Nah, ini paling lama bisa sampai dengan 8 bulan, teman-teman. Kalau 3-6 bulan untuk pemeriksaan di kantor, nah kalau untuk di lapangan itu bisa 4 sampai dengan 8 bulan. Nah, kalau misalnya untuk tujuan yang lainnya, apa sih ruang lingkupnya, teman-teman? Yang pertama, pemberian NPWP secara jabatan atau penentuan misalnya WP-nya di daerah terpencil, atau karena adanya penghapusan NPWP, artinya kan katakan misalnya sudah tidak mulai usaha atau sudah tidak berpenghasilan. Nah, WP mengajukan untuk penghapusan NPWP, maka dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum permintaan itu disetujui.
atau bisa juga karena WP mengajukan keberatan. Nah, bisa juga pemeriksaan itu teman-teman dilakukan dalam hal upaya untuk penagihan pajak, misalkan ada tidak bayar atau misalnya telat. Nah, atau bisa juga karena pengumpulan bahan guna penyusunan NPPN, nilai dari pajak pertambahan nilai. Dan ada juga pencocokan data atau penentuan tempat berhutang PPN atau dipusatkan, seperti itu teman-teman. Dan pemeriksaan dengan tujuan lainnya itu juga dilakukan ketika misalnya ingin melakukan pengukuhan atau pencabutan PKP atau yaitu pengusaha kena pajak. Bisa juga karena adanya pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra P3B, atau karena misalnya ada jenis badan usaha yang dia ada di luar negeri dan tapi lokasi dudukan usahanya di Indonesia. Nah, otomatis negara dasar asalnya itu kan menjadi negara mitra kita. Atau pemeriksaan dengan tujuan lainnya ini juga dilakukan misalnya saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan, dengan ada hal-hal terkait dengan pajak. Nah, apa saja sih hak dan kewajiban WP, dalam hal ini wajib pajak, ketika menghadapi pemeriksaan? Nah, kita akan bahas haknya dulu nih, hak wajib pajak. Yang pertama, haknya adalah meminta, misalnya kalau ada petugas datang, diperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak atau SP3-nya, surat tugasnya. Atau bisa juga hak kita juga ini meminta penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Dan jangan sampai tiba-tiba kita diperiksa tapi kita tidak tahu alasan kenapa nih kita diperiksa. Tahu-tahu diperiksa aja tapi kita ngerasa selama ini kita taat dan patuh, misalnya seperti itu. Lalu kita juga berhak untuk diperlihatkan surat tugas. Kita juga harus menerima SPHP-nya dan menghadiri pembahasan akhir dari hasil pemeriksaan. Kira-kira hasil akhirnya itu apa? Apakah misalnya kita dikenakan denda atau tidak? Nah, teman-teman. Dan hak yang selanjutnya adalah kita juga berhak untuk mengajukan permohonan, dilakukan pembahasan oleh tim pembahas. Dan yang ketujuh, kita juga berhak untuk memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan. Nah, siapa tahu dalam hal pemeriksaan ada perilaku yang tidak semestinya atau melanggar asas keadilan atau asas praduga, misalnya, teman-teman. Nah, lalu ketika kita punya hak sebagai WP, apa kewajiban kita ketika kita menghadapi pemeriksaan lapangan, teman-teman? Nah, kewajiban kita di sini adalah pertama, memperlihatkan atau meminjamkan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atas pencatatan. Nah, lebih mudahnya kita bisa menunjukkan laporan keuangan berdasar serta bukti pendukungnya. Nah, yang kedua, memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengakses atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Kalau misalnya kita di perusahaan itu sudah menggunakan sistem dalam hal penyusunan laporan keuangan, nah kita juga berkewajiban untuk memberikan akses kepada petugas pemeriksa. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang yang diduga atau patut diduga untuk digunakan dalam penyimpanan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan. Dan yang keempat, memberi bantuan guna melancarkan pemeriksaan. Jadi dalam hal ini kita wajib WP itu untuk kooperatif. Dan kewajiban kita juga untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis atas hasil dari pemeriksaannya seperti apa.
dan memberikan keterangan secara lisan